Shalom anak-anak, salam unggul. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Hari ini jumpa lagi bersama dengan Miss Novi dalam pembelajaran karakter unggul. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar dan bermain kita hari ini, Miss mengajak semua anak bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Amin. Oke, tetap kita tinggal berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Mars Genu. Genu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, kita akan sama-sama mengucapkan visi Genu. Menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genu, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genu: gentleness, excellence, nature, unity. Oke, anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Hari ini kita masih belajar tema keberanian dengan subtema 4, Tuhan rela berkorban untuk kita. Nah, sebelum kita memulainya, Miss Novi ada pertanyaan terlebih dahulu untuk anak-anak. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak mau dituduh bersalah padahal sebenarnya anak-anak tidak melakukan kesalahan? Contohnya, Miss menuduh anak-anak menyontek, padahal anak-anak tidak menyontek. Apakah anak-anak menerima begitu saja atau anak-anak membela diri mengatakan bahwa anak-anak tidak menyontek sama sekali? Ayo, siapa yang mau menjawab? Pasti anak-anak akan membela diri. Bukan saya, Miss, bukan saya, Miss. Nah, ada seseorang yang rela berkorban untuk kita semua padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Itulah yang sebenarnya dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Tuhan Yesus dituduh bersalah dan diadili, kemudian disalibkan. Nah, Tuhan Yesus diadili anak-anak, dia diadili di depan Herodes, di depan Pilatus, dan di depan Mahkamah Agama. Wah, sangat sedih hati Tuhan ketika diperhadapkan di depan banyak orang.
dia diejek, diolok, tetapi Tuhan Yesus tidak ada kesalahan yang Tuhan Yesus perbuat. Kemudian Tuhan Yesus disiksa. Anak-anak coba lihat, dia disiksa bukan karena kesalahan yang dia perbuat, tetapi karena kesalahan kita semua. Kesalahan Miss Novi, kesalahan anak-anak, semua kesalahan kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela disiksa anak-anak, bahkan Tuhan Yesus tidak membela dirinya sendiri. Bisa saja pada waktu itu Tuhan Yesus menghilang di hadapan banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Tuhan Yesus salibkan untuk apa anak-anak? Untuk menebus dosa manusia. Menebus dosa Miss Novi, menebus dosa anak-anak yang seharusnya kita yang disalibkan, tetapi ditanggung oleh Tuhan Yesus demi keselamatan kita manusia. Nah anak-anak, mengapa Tuhan Yesus rela disalibkan? Siapa yang tahu? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi umat ciptaannya. Umat ciptaannya siapa? Miss Novi dan anak-anak. Umat ciptaannya yaitu kita manusia. Tuhan Yesus adalah orang pemberani. Dia sangat berani sekali. Bisa saja Tuhan Yesus menolak untuk dihukum karena dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia berani menanggung dosa manusia demi kebaikan manusia. Nah anak-anak, orang yang berani bukanlah orang yang menentang orang lain atau maju melawan orang lain. Nah, ada 3 ciri orang yang berani berkorban. Nah, orang yang berani berkorban adalah dia rela dan berani mengorbankan keinginannya. Yang pertama. Yang kedua, dia rela mengorbankan kesenangannya. Dan yang ketiga, dia rela mengorbankan kenyamanannya demi kebaikan orang lain. Nah, ini adalah sikap atau contoh orang yang berani berkorban. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh berani berkorban untuk orang lain. Yang pertama, suka berbagi. Nah, kita harus suka berbagi dengan orang lain. Contohnya di kelas atau di rumah kita memiliki makanan yang sudah kita makan. Kemudian ada teman yang tidak memiliki makanan. Kita harus berbagi. Apa yang kita punya kita suka berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Contohnya kita cuma punya 1 roti. Kita sudah sarapan dari rumah. Nah, ada teman kita yang belum sarapan di rumah. Apakah kita mau berbagi dengan orang lain? Nah, sikap berbaginya adalah kita harus memberikan teman kita roti yang kita punya, walaupun roti itu cuma 1. Nah, itu adalah sikap atau contoh berbagi. Rela mengorbankan demi kebaikan orang lain. Nah, bukan cuma makanan, tetapi bisa juga pensil, alat tulis yang lain yang kita punya lebih, kita bisa berbagi dengan orang lain. Yang berikutnya adalah suka menolong. Nah, anak-anak, ini adalah sikap Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap berkorban seperti Tuhan Yesus. Kita harus selalu bersyukur atas kasih Tuhan yang besar, sehingga Ia berani menderita bagi kita. Seharusnya kita yang dihukum karena dosa kita, namun Yesus mau berkorban untuk kita. Nah, apakah anak-anak berani berkorban bagi orang lain? Memang susah sekali untuk berkorban, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kita harus berkorban demi kebaikan orang lain. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita patut mengikuti contoh seperti Tuhan Yesus. Kita harus rela berkorban untuk orang lain. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita. Semua anak kunci tangannya, kita akan berdoa bersama sebelum menutup pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami semua. Ajarkan kami untuk kami berani berkorban untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, memberkati kami semua. Kami tetap bersyukur punya Tuhan yang hebat. Haleluya, amin. Jadi anak-anak, kita harus bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar membuat Tuhan berani mengorbankan diri untuk
kita semua, untuk Miss Novi, untuk anak-anak di rumah, untuk papa mama kita, untuk kita semua. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan juga kita harus berani berkorban untuk orang lain. Sampai jumpa.